Timnas Vietnam kembali punya kesempatan menantang Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Skuad Naga Biru dipastikan mengusung misi balas dendam saat melawan skuad Garuda. Kim Sang-sik juga bertekad untuk memutus kutukan buruk Timnas Vietnam yang selalu jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia. Media lokal Vietnam bahkan sudah berani gembar-gembor merendahkan kekuatan skuad Garuda di ASEAN Cup. Cetak Gol coba merangkum kesombongan Timnas Vietnam di Piala AFF sebagai berikut. Menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia. Turnamen ASEAN Cup bakal menyajikan duel sengit antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Vietnam. Kedua tim akan saling bertarung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda tercatat sudah 3 kali berada di dalam grup yang sama dengan Timnas Vietnam. Sintayong hanya tertawa saat mengetahui akan kembali bertemu dengan skuad Naga Biru. Pelatih berumur 53 tahun ini sangat bahagia karena bisa kembali menghadapi Timnas Vietnam. Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia bilang Coach Shin sama sekali nggak gentar. Sementara itu media lokal Vietnam seperti Soha mulai memberitakan ketakutan supporter negaranya. Publik Vietnam masih dihantui oleh rekor buruk selama bertemu dengan skuad Garuda. Skuad Naga Biru selalu bertekuk lutut di hadapan Timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir. Pasukan bintang emas bahkan dibantai oleh skuad Garuda di Stadion Maidin. Publik Vietnam juga harus menangis melihat kehancuran negaranya di markas sendiri. Tran An Tu selaku wakil presiden VFF bahkan kena mental karena selalu kalah dari pasukan merah putih. Meskipun ketakutan, Tran An Tu nggak kapok meremehkan Timnas Indonesia. Dia begitu optimis negaranya akan menghabisi skuad Garuda di ASEAN Cup karena bermain di kandang sendiri. Kembali dipimpin pelatih Korea Selatan. VFF selaku federasi langsung berbenah membangkitkan kembali Timnas Vietnam. Setelah memecat Philippe Troussier, nama Kim Sang-sik langsung ditunjuk untuk menjadi nahkoda baru. Pelatih berumur 47 tahun ini diharapkan bisa meneruskan jejak hebat dari Park Hang-seo. Pasalnya, skuad Naga Biru pernah sukses besar saat ditangani oleh juru taktik asal negeri Ginseng itu. Selain itu, Kim Sang-sik juga punya riwayat unik karena pernah bermain bareng dengan Sintayong. Keduanya sempat berseragam Seongnam FC pada tahun 1999 hingga 2003. Namun hubungan keduanya mulai retak saat Coach Sintayong naik jabatan menjadi pelatih. Dia langsung mendepak Kim Sang-sik yang gajinya terlalu tinggi. Dia langsung mendepak Kim Sang-sik dari Seongnam FC karena dianggap sudah terlalu uzur. Sintayong juga ingin melakukan regenerasi skuad dengan mengandalkan pemain muda. Kim Sang-sik juga langsung mendapatkan masalah sejak datang melatih Timnas Vietnam. Tiba-tiba muncul akun palsu yang mengatasnamakan ex-pelatih Jeonbuk Hyundai ini. Alhasil Kim Sang-sik langsung membantah punya akun sosial media. VFF juga segera melindungi sang pelatih dengan meminta supporter untuk lebih bijak dalam bersosial media. Gak cuma itu, Kim Sang-sik juga dihujat habis-habisan saat memperkenalkan asisten pelatih. Dia tiba-tiba mengumumkan Choi Won-kwon sebagai asisten pelatih di sektor pertahanan. Supporter skuad Naga Biru langsung heran dengan keputusan Kim Sang-sik. Pasalnya sosok Choi Won-kwon dianggap nggak punya pengalaman mentereng di dunia kepelatihan. Media Vietnam yang tetap berani sombong. Kesombongan Vietnam semakin berkobar karena didukung oleh media lokal. Salah satunya adalah Soha yang sudah berani memandang remeh kekuatan Timnas Indonesia. Soha menuliskan kalau skuad The Golden Star punya peluang besar untuk mengalahkan pasukan merah putih. Alasannya karena skuad Garuda nggak bakal memanggil komposisi pemain terbaiknya. Pasalnya ASEAN Cup bukanlah turnamen yang masuk kalender FIFA. Faktor ini bakal membuat Sintayong kesulitan dalam memanggil pemain yang abroad. J.Itzes paling berpotensi absen karena bakal sibuk memperkuat Venezia FC. Skuad Lagunari juga masih berpeluang promosi ke Serie A jika berhasil menjuarai playoff. Jika tampil di kasta tertinggi Italia, Bang Jay dipastikan akan sulit dilepas oleh Venezia. Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Strijk juga berpotensi absen. Bukan hanya skuad Garuda, timnas Thailand juga bakal tampil pincang di ASEAN Cup 2024.
Skuad Gajah Perang juga berpotensi nggak akan diperkuat pemain yang abroad. Ada Ajtipol Kirarum yang membela FC Augsburg II di divisi keempat Liga Jerman. Selain itu ada Erawan Garnier yang sempat tampil memukau di Piala Asia U23. Wonderkid dari Olympique Lyon ini menyumbangkan 1 assist saat menghadapi Arab Saudi U23. Menurunkan skuad terbaiknya di ASEAN Cup. Timnas Vietnam semakin diuntungkan dengan pincangnya skuad rival di ASEAN Cup 2024. Pasalnya, skuad bintang emas bisa menurunkan komposisi terbaik di turnamen ini. Skuad Naga Biru hampir sepenuhnya mengandalkan pemain lokal di kompetisi domestik. Pelatih Kim San-sik bebas memanggil para pemain kunci tim nasional Vietnam. Pilar andalannya seperti Philipp Nguyen bahkan hanya mentas di kompetisi V-League One. Padahal kiper berdarah Republik Ceko ini sempat bermain di kompetisi Eropa. Kemudian ada pemain kunci lainnya seperti Dang Van Lam yang memperkuat Bin Din FC. Pemain berdarah Rusia ini bakal bersaing dengan Philipp Nguyen di sektor penjaga gawang. Dang Van Lam sempat absen saat melawan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Sang pemain berpeluang kembali berlaga di turnamen ASEAN Cup 2024. Di sektor pertahanan, timnas Vietnam punya Duan Van Hau yang bermain untuk Chon An Hanoi FC. Pemain berusia 25 tahun ini paling berambisi membalaskan dendam ke timnas Indonesia. Duan Van Hau juga sempat meremehkan naturalisasi skuad Garuda. Dia bilang darah keturunan timnas Indonesia nggak punya kualitas hebat karena gagal menembus timnas Eropa. Selain itu, timnas Vietnam juga masih punya Hung Dung Do dan juga Van Toan Nguyen yang berkarir di V-League One. Ambisi memutus kutukan di ASEAN Cup. Kim Sang-sik langsung membidik target juara karena punya banyak keuntungan. Ex-pelatih dari Jeonbuk Hyundai ini optimis bisa menambah trofi skuad Naga Biru di ASEAN Cup. Padahal VFF selaku federasi nggak membebankan target juara untuk Kim Sang-sik. Sang pelatih hanya diminta membawa skuad Naga Biru untuk melaju ke partai final. Namun Kim Sang-sik merasa kalau skuad The Golden Star bisa melampaui target VFF. Dia yakin kalau timnas Vietnam bisa meraih gelar juara jika punya persiapan yang matang. Pelatih berumur 47 tahun ini sangat optimis bisa melibas semua unggulan di ASEAN Cup. Kim Sang-sik juga punya misi balas dendam saat melawan timnas Indonesia. Dia nggak ingin skuad Naga Biru terus menjadi bulan-bulanan skuad Garuda. Kim Sang-sik berjanji akan menghentikan kutukan buruk menghadapi pasukan merah putih. Sang pelatih juga bertekad akan mengalahkan Sintayong selaku seniornya. Duel sengit antara dua pelatih negeri ginseng ini bakal menjadi sorotan menarik di laga Vietnam menghadapi Indonesia. Sementara Quang Tong justru pesimis dengan peluang timnas Vietnam di ASEAN Cup. Pandit asal Vietnam ini menilai kekuatan skuad Naga Biru berada di bawah skuad Garuda. Keraguan Quang Tong buat supporter pasukan bintang emas ikut ketakutan. Fans timnas Vietnam khawatir negaranya hanya sanggup finish di runner-up grup B di bawah timnas Indonesia. Hasil ini bakal merugikan skuad Naga Biru karena harus bertemu dengan Thailand di semifinal ASEAN Cup. Pasalnya, skuad Gajah Perang diprediksi akan menjadi pemuncak di dalam grup A. Itulah ulasan kesombongan Vietnam meremehkan Indonesia di Piala ASEAN. Bagaimana pendapatmu? Apakah gembar-gembor Vietnam bakal terbukti saat menghadapi skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.